Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meskipun dalam keadaan tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara online. Baik, anak-anak, untuk memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama, membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca doa akan belajar. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan Mbak Sinta. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kemarin, apakah kali ini sudah mempersiapkan Al-Qur'annya semuanya? Sudah, Bu. Baiklah, mari kita membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 10 secara bersama-sama. Dibuka Al-Qur'annya. Ya, Bu. Sudah siap? Ayo dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun adim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahu maulanal azim. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga dengan membaca Al-Quran tadi, pembelajaran kita itu dapat bermanfaat untuk kita di masa depan.
pada hari ini apakah anak-anak semuanya hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya masih sehat ya? Masih, Bu. Ini pembelajaran kita kali ini bisa kondusif ya, nggak ada gangguan dari sinyal atau paketannya, atau sudah bantu orang tuanya semua kan di rumah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ada yang masih ingat tentang materi kita pada pertemuan kemarin? Kita membahas tentang iman kepada Allah. Ada yang ingat? Pada pertemuan kemarin kita itu belajar tentang iman kepada Allah kan? Itu kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Kita mempelajari tentang makna 4 Asmaul Husna. Ada yang ingat? Yang pertama apa? Al-Amin. Pinter. Al-Alim. Al-Alim artinya apa, Mbak? Mengetahui. Iya, pinter. Selanjutnya apa? Mbak Sinta. Asmaul Husna yang kedua kita pelajari kemarin apa, Mbak? Al-Khabir, Bu. Iya, artinya Al-Khabir apa? Yang ketiga, As-Sami'. artinya Dengar. apa? Iya. Yang terakhir apa? Al-Bashir. Melihat. Iya. Karena kita kemarin telah membahas tentang iman kepada Allah, yaitu pada bab 1. Kemudian pada hari ini kita akan menginjak kepada bab 2. Ada yang tahu bab 2 kita membahas tentang apa? Tidak tahu. Kita bab 2 itu membahas tentang jujur, amanah, dan juga istiqomah. Ketua kelasnya bisa di-share ya, itu PowerPoint-nya, agar teman-temannya bisa melihat materi kita. Bisa, Bu. Ya. Sambil menunggu ketua kelasnya mempersiapkan PowerPoint, ya ini sudah bisa. Langsung Mbak, slide yang kedua. Ya, pada kali ini kita akan membahas 3 hal, yaitu tentang jujur, amanah, dan juga istiqomah. Yang pertama yaitu jujur. Ada yang tahu jujur itu apa? Suatu perbuatan di mana sesuai dengan apa yang terjadi. Ya, bagus sekali. Makasih, Mbak. Untuk slide yang selanjutnya, Mbak. Baik, untuk ini Bu Guru ada 3 gambar yang bisa kita amati. Kalau kurang jelas itu di layar kalian bisa di zoom ya. Coba Mbak Irodatul, itu gambarnya tentang apa, Mbak? Menceritakan tentang apa gambarnya yang nomor 1? Oh, itu sedang ketika ulangan saling mengobrol atau mencontek Iya. antar teman. Iya, pinter sekali Mbak Iro ya.
Eh, Ya itu Bu, terima kasih. itu gambar eh, teman di kelas yang sedang ujian, tetapi eh, pada awalnya ulangan itu kan tidak boleh saling bekerja sama. Itu termasuk perbuatan yang tidak jujur karena tidak hasil dari pemikirannya sendiri. Untuk gambar yang nomor 2, Mbak Sinta, itu gambar apa, Mbak? Kemungkinan ini tentang orang yang apa ya, yang berbohong mungkin, tambah tambah panjang hidungnya kalau tidak salah, seperti itu Bu. Tapi Iya. tidak tahu lagi. Iya, nggak apa-apa. Itu adalah gambar seperti yang kita tahu kalau di dongeng-dongeng, kalau orang yang suka berbohong, orang yang suka tidak jujur, itu kan hidungnya itu bertambah panjang kalau di dongeng-dongeng. Jadi itu seperti itu. Untuk yang gambar nomor 3, Mbak Afida. Itu gambar apa ya Bu? Sepertinya orang pakai topeng. Iya, nggak apa-apa, Mbak Mukanya Afida. banyak tetap. Iya. Itu maksudnya itu orang apa ya, orangnya itu seperti di luarnya itu terlihat baik-baik saja, tetapi pada di luarnya itu dia merasa seperti apa ya, tidak suka, seperti atau bisa diartikan sebagai orang yang tidak jujur karena dia seperti memendam suatu hal yang dia ketahui, tetapi di luarnya dia seperti tidak ada hal yang ia ketahui, seperti itu. Untuk slide yang selanjutnya, nah kita membahas tentang kejujuran. Kalian muridnya Bu Guru ini pernahkah ada yang pernah berbohong? Pernah Bu. Kenapa kalian berbohong? Nggak tahu. Nggak tahu. Bisikan setan. Oh, Mungkin berbohong dalam kebaikan. Oh ya, bisa jadi ya. Kemudian untuk kalian itu bisa nggak sih menghindari perbuatan berbohong dengan kalian itu berbuat jujur? Bisa apa tidak? Bisa Bu. Harus bisa ya. Untuk slide selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan mengenai pengertian dari jujur. Tepat sekali tadi yang dijelaskan oleh Mbak Sinta bahwa jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi apa yang diucapkan ya memang itu adanya seperti itu, dan apa yang dilakukan atau diperbuatnya itu adalah hal yang sebenarnya. Jadi tidak ada yang direkayasa, seperti itu. Slide selanjutnya itu ada dalil atau dasar hukum bahwa kita itu diharuskan untuk selalu bersikap jujur. Minta tolong Mbak Sinta untuk dibacakan ayatnya. Iya Bu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sama artinya Bu? Iya. Artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 42. Ya. Mbak Sinta bacaan Al-Qur'annya subhanallah bagus banget ya. Ya Bu, makasih. Jadi ayat ini adalah surat Al-Baqarah ayat 42 ini adalah menjelaskan bahwa
perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita itu selalu berbuat kejujuran apabila kita mengetahui suatu kebenaran itu tidak boleh disembunyikan, apalagi mencampur adukkan antara kebenaran dan juga kebatilan, seperti itu. Untuk slide yang selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari jujur dan juga dasar hukum perintah dari Allah untuk berbuat jujur, jadi dari perintah Allah itu tersimpan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari perintah Allah tersebut. Yang pertama, ketika kita berlaku jujur, kita itu akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi apabila kita jujur, semua orang itu akan percaya kepada kita. Kalau kita berbohong, semua orang itu akan tidak percaya kepada kita. Seperti itu. Yang kedua yaitu mendapatkan banyak teman. Ketika kita dalam pertemanan itu selalu jujur kepada teman kita itu pasti akan senang dan akan berteman sama kita terus gitu ya. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu mendapatkan ketentraman hidup. Jadi kalau kita jujur, kita itu akan tentram hidupnya. Kalau kita berbohong itu akan timbul rasa takut kalau akan ketahuan bahwa dia berbohong, seperti itu ya. Untuk slide selanjutnya yaitu kita akan membahas hal yang kedua, sebab yang kedua yaitu tentang amanah. Mbak Iradatul, amanah itu seperti apa, Mbak? Mbak Iradatul? Ya Bu, maaf Bu, sinyal tidak enak Bu. Iya, nggak apa-apa. Amanah itu misalnya kita diberikan, misalnya nih Bu, di kelas saya diberikan pulpen ya oleh teman saya untuk dijaga agar tidak dicuri temannya misalnya, maka itu yang dinamakan amanah. Jadi saya tuh harus ngejaga Bu gitu. Siapa ya? Iya seperti itu. Intinya kalau amanah itu misalkan kita disuruh, iya Bu. Ya gimana Mbak terusannya tadi? Ya itu tadi Bu, kalau misalkan kita disuruh untuk menjagain barang orang lain misalnya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Iya, terima kasih Mbak Iro. Jadi dari penjelasan Mbak Iro tadi bahwa kita harus menjaga bolpen dari teman kita. Kita harus amanah kalau disuruh menjagain bolpennya, kita juga harus amanah menjaga bolpen tersebut, gitu ya. Untuk slide selanjutnya yaitu gambar seseorang. Yang pertama itu sepertinya itu adalah gambar seperti pegawai negeri atau pegawai pemerintahan itu yang korupsi. Korupsi itu termasuk tidak amanah atau amanah? Tidak amanah. Ya. Kalau gambar yang kedua itu gambarnya gambar apa itu? Jabatan, pemberian jabatan. Iya, seperti itu juga benar, Mbak. Jadi itu adalah seseorang yang diberikan jabatan. Kalau seseorang, contoh diri kita sendiri ya, ketika kita diberi jabatan, ketika kita diberi tanggung jawab, kita itu harus bersikap amanah. Slide selanjutnya
yaitu kita membahas tentang pengertian dari amanah. Amanah itu dapat diartikan sebagai terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan dengan tanggung jawab. Kalau kita amanah, menjaga amanah orang lain, kita disebut orang yang bertanggung jawab. Dan sebaliknya, jika kita itu tidak menjaga amanah dari orang lain, maka kita akan dianggap orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu ya, anak-anak. Jadi, kalau Ya, Bu. misalnya kita diberikan tanggung jawab, misalkan oleh bu guru atau oleh orang tua, jadi kita itu harus amanah. Kita harus bertanggung jawab. Untuk slide selanjutnya, yaitu dasar hukum mengenai amanah. Coba Mbak Afidatul dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, dan kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Baik, terima kasih Mbak Afida. Jadi surat Al-Anfal ayat 27 ini benar sekali seperti yang dibacakan oleh Mbak Afida. Ini mengandung perintah untuk jangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Ini untuk keras sekali peringatannya, yaitu untuk orang-orang yang beriman, ya. Untuk selanjutnya itu janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Jadi jelas sekali kita itu harus jadi orang yang bertanggung jawab dan harus amanah. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang macam-macam dari bentuk amanah. Yang pertama adalah yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini berupa kesehatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mohon maaf ya anak-anak, di sini sedang hujan. Jadi kalau suaranya Ibu nggak terdengar dengan jelas, nanti kita bisa mengulangnya di lain waktu. Tapi ini tetap kita lanjutkan ya. Untuk macam-macam yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi ketika kita dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang telah diamanati. Yang selanjutnya yaitu amanah terhadap diri sendiri. Yang ini dijalani harus dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan juga kebahagiaan diri. Yang slide selanjutnya yaitu kita membahas tentang hikmah perilaku amanah. Yang mana perintah amanah ini dapat menjadikan diri kita, jika kita amanah, kita akan dipercaya oleh orang lain. Kemudian ketika kita bersikap amanah, kita akan mendapatkan simpati dari semua orang, baik itu kawan atau guru atau bahkan orang yang tidak suka kepada kita. Untuk yang ketiga yaitu hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita amanah, kita akan jadi orang yang sukses karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu bersikap amanah dan akan dijadikan
oleh Allah orang yang sukses ya. Amin. Allahumma amin. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk bab yang istiqomah kita akan membahas di pertemuan selanjutnya saja ya. Untuk ya Bu ya. Untuk tugas kalian adalah kita di satu kelas ini dibentuk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 akan membahas tentang jujur, yang kedua yaitu tentang amanah, dan juga yang ketiga tentang istiqomah. Tugas kalian ini yaitu berdiskusi, membuat contoh dari perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jujur, perbuatan jujur itu contohnya seperti apa gitu. Perbuatan amanah itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, dan juga yang istiqomah itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Karena ini mungkin dalam aplikasi Zoom ini waktunya dibatasi, jadi kita akan melanjutkan presentasinya di grup WA saja ya. Gimana, setuju? Iya, setuju Bu. Ya, karena bisa hemat kuota juga ya. Ya. Benar apa tidak? Benar sekali. Baik, Tidak nanti kalian itu akan mempresentasikan yang tugas Ibu berikan tugas tadi. Itu kalian membuat 3 contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari tentang materi yang kita pelajari hari ini. Dan itu tugasnya kalian itu tidak boleh hanya voice note saja, tetapi harus kalian membuat video. Jadi seperti itu saja ya anak-anak, sepertinya waktunya mau habis ini. Baik, saya akhiri di Zoom kali ini. Kita berlanjut ke grup WhatsApp ya. Grup kelas kita yang PAI dan BP kelas 7A ya. Ibu akhiri. Ya. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Septin Arista, absen 2 dari kelas 7A. Di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan tentang tugas dari Bu Ninda, yaitu 3 contoh sikap jujur. Yang pertama, jujur pada diri sendiri. Contohnya seperti ulangan. Saat ulangan, kita mencoba untuk mengerjakan ulangannya sendiri tanpa mencontoh ke teman atau melihat buku. Jadi kita jujur pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu jujur kepada Allah. Contohnya seperti kita tetap pada saat sendiri kita tetap berbuat baik atau tetap menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya saat di luar saja atau saat ada orang lain kita berusaha berbuat baik, tapi saat sendiri kita tetap berusaha berbuat baik atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jujur pada orang lain. Jadi ketika misal kita
membeli makanan atau jajan di warung. Nah, kita ini membeli jajan itu misal membelinya 3. Nah, kita bilang ke pembelinya ya membelinya 3, bukan malah kita bilangnya membeli 2 atau mengurangi nilai harga jajan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irunul Aisyah. Di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh dari amanah. Yang pertama, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kedua, menjaga rahasia. Ketiga, ketika diberi barang pinjaman maka kembalikan barang tersebut sesuai dengan keadaan semula. Yang keempat, tidak menyalahgunakan jabatan. Yang kelima, menjaga rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh dari perbuatan yang telah dijelaskan tadi, yaitu perbuatan jujur, amanah, dan istiqomah. Yang pertama, contoh dari perbuatan jujur adalah seperti saat kita sedang ujian, maka kita harus jujur saat mengerjakan soal-soal, tidak boleh contekan. Contoh selanjutnya dari tindakan perbuatan sikap amanah. Contohnya seperti saat kita diangkat menjadi bendahara. Kita sebaiknya menjadi bendahara yang amanah, karena kita telah dipercaya orang-orang untuk menjadi bendahara. Kemudian contoh dari sikap istiqomah adalah seperti jika kita ingin mendapatkan kesuksesan, maka kita harus istiqomah dalam berusaha dan belajar agar kita dapat mewujudkan apa yang kita impikan, meraih impian kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.